Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman pada pertemuan kita yang ke-6. Kita saat ini akan mempelajari tentang biaya materai dan pajak daerah. Lanjutkan materi-materi yang terdahulu. Seperti yang sudah kita pelajari, kita sudah mempelajari PPN, juga mempelajari akuntansi PPN dan PPNBM. Kemarin kita mempelajari pajak bumi dan bangunan. Hari ini kita akan mempelajari tentang biaya materai dan pajak. Terakhir kita akan berdiskusi mengenai penelitian yang ada di sektor perpajakan. Biaya materai, kalian biasanya orang menyebutnya materai, yang benar adalah meterai dari kata meter. Jadi untuk mengukur. Pengertiannya, dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak berkepentingan. Jadi sebelum kita mempelajari bagaimana pengenaan biaya materai, kita harus pelajari pengertiannya dulu nih. Biaya materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Jadi ada materai itu ada materai tempel dan kertas materai. Bagaimana tentang definisi ini? Kita pelajari berikutnya. Biaya materai kemudian adalah suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Jadi meterai juga dokumen bisa juga dikasih meterai yang disebut juga pemeteraian kebudayaan. Biasanya adalah untuk urusan pengadilan seperti itu. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Biaya materai di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan adalah pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah diatur lebih lanjut di pasal 1 PP 24 Tahun 2000. Ya, dasar hukum tentang biaya materai ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai, bukan materai ya, materai. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai. Kemudian ada peraturan turunannya lagi. Oke, jadi emang dasar dari pengenaan pajak adalah undang-undang. Sejarah biaya materai yaitu dengan adanya Zegelverordening, itu aturan biaya materai tahun 1921, peninggalan zaman Belanda nih. Ditetapkan masa berlakunya tanggal 1 November 1921 oleh Gubernur Jenderal Belanda, Mr. Dick Fogg. Berlaku sampai dengan 31 Desember 1985. Jadi dari zaman Belanda sampai Indonesia merdeka di era Orde Baru, itu masa berlakunya semua totalnya adalah 64 tahun. Jadi memang di awalnya itu masih mengikuti aturan dari kolonial Belanda. Pengaturan di ABM itu ya, teman-teman ya. Aturan biaya materai itu yaitu tahun 1921 biaya materai dikenakan tidak hanya terhadap dokumen yang bersifat perdata saja, tapi dokumen yang bersifat publik juga dikenakan biaya materai. Ini contoh dokumen berdasarkan ABM 1921. Jadi masih seperti ini nih. Jadi kalau ada surat-surat zaman dulu, ini pasti meterainya adalah seperti ini. Kemudian direformasi oleh Orde Baru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai. Mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986, ditetapkan oleh Presiden Soeharto waktu itu, sudah berlaku selama berapa tahun ya. Biaya materai dikenakan hanya terhadap dokumen yang bersifat perdata. Jadi hanya dikenakan terhadap dokumen yang bersifat perdata.
Nggak tahu nih maksud ini sampai berapa tahun lagi mau berlaku. Bea materai adalah pajak. Dengan nama bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini. Sehingga bea materai itu sebenarnya adalah pajak. Apa itu dokumen? Seperti yang disebutkan di awal, dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen yang dikenakan bea materai yaitu objek bea materai disebut positive list. Jadi ada dokumen itu disebutkan apa aja yang dikenakan bea materai, nggak seluruh dokumen. Jadi bukan negative list tapi positive list. Positive list itu disebutkan yang dikenakan. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai, non objek bea materai juga ada negative list. Jadi ada positive list dan negative list. Ini adalah objek-objek bea materai. Pertama adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Biasanya sebabnya kenapa harus dikasih materai, karena dia sebagai alat surat yang sah apabila dibawa ke pengadilan. Apabila terjadi sengketa, maka surat ini apabila sudah dikasih materai mempunyai kekuatan hukum. Surat-surat lainnya yaitu surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan. Biasanya juga perlu materai. B. Akta-akta notaris termasuk salinannya. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah. Jadi kalau ada surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta itu dikenakan bea materai. Yang menyebutkan penerimaan uang, kwitansi contohnya, yang menyebutkan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, sertifikat deposito, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, rekening koran, yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi dan diperhitungkan. Jadi ini ya disebutkan apa aja. Kemudian surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta rupiah. Yang efek dengan nama dan bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Kemudian dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Jadi itu ya, jadi kalau memang mau dijadikan alat bukti di pengadilan, dia harus dikasih materai. Dokumen yang dibuat di luar negeri. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea materainya yang terutang. Jadi misalnya kita bawa surat nih, surat contohnya apa ya? Kalau ijazah sih enggak kayaknya, karena ijazah tidak termasuk dokumen ini. Misalnya dokumen kepemilikan atau suatu barang gitu, untuk digunakan di Indonesia itu harus dikasih bea materai. Sedangkan kalau bukan objek dari bea materai disebutkan juga di sini dokumen yang berupa surat penyimpanan barang. Konsumen, nanti bisa dicari ya konsumen itu apa. Surat angkutan penumpang dan barang, tiket, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6. Jadi surat yang berhubungan dengan ini tidak terutang materai. Segala bentuk ijazah nih, makanya kalau kita punya ijazah dari luar negeri pun dipakai di Indonesia ini tidak dikenakan materai. Termasuk ijazah kita pun tidak ada materai yang di dalam negeri. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja setelah surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Ini juga tidak dikenakan. Dan tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah desa, dan bank. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank.
Jadi kalau kwitansi atas pembayaran pajak pun tidak dikenakan bea meterai. Nggak mungkin pajak dikenai pajak. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Jadi hanya untuk organisasi itu, untuk penerimaan uangnya misalnya dari bendahara diserahkan kepada anggotanya ada kwitansinya, itu tidak dikenakan. Kemudian dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Jadi kalau deposito tadi kena, kalau tabungan enggak ya teman-teman. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan bentuk apapun. Sedangkan subjek bea materai sendiri adalah bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Jadi ada objeknya tadi ya dokumen, sedangkan subjeknya adalah orang yang memanfaatkan dokumen tadi. Contoh dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kwitansi, bea materai terutang oleh penerima kwitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea materai atas dokumen yang diterimanya. Tabel tarif bea materai, jadi dari undang-undangnya, dari undang-undang nomor 13, undang-undangnya belum dirubah, tapi PP-nya mengatur lebih lanjut tentang undang-undang ini. Terakhir adalah PP 24 nih tahun 2000 yang berlaku dari 1 Januari sampai 1 Mei 2000 sampai dengan sekarang. Jadi lucu, dulu dasar hukumnya undang-undang, tapi sekarang dasar hukumnya adalah PP, bukan undang-undang lagi. Kenapa undang-undangnya sudah tidak sesuai lagi. Dulu tarif bea materainya adalah 5.000 dan 1.000, kemudian tahun 95 itu 1.000 dan 2.000, terakhir adalah 1 Mei 2000 sampai dengan sekarang 3.000 dan 6.000. Kenaikan yang terakhir. Kenaikan sebanyak 6 kali ini adalah kenaikan yang terakhir dan tidak dapat dinaikkan lagi dari tarif awal. Hal ini telah terkunci dalam pasal 3 Undang-Undang 13 tahun 1985 yang berbunyi, dengan pemeraturan pemerintah telah dapat ditetapkan besarnya tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya 6 kali atas dokumen-dokumen yang dimaksud dalam pasal 2. Jadi aturannya dasarnya adalah undang-undang ini, kemudian pelaksanaan perubahan tarifnya itu bisa diatur dengan PP, tapi nggak bisa dinaikkan lagi dari tahun 2000 sampai sekarang, karena undang-undangnya belum dirubah. Undang-undangnya menyatakan setinggi-tingginya 6 kali, sekarang sudah 6 kali, jadi udah nggak bisa lagi dinaikkan. Oke, inilah rincian tarif bea materai berdasarkan PP 24 tahun 2000. Sampai dengan 250.000 tidak terkena tarif bea materai. Kemudian 250.000 sampai dengan 1 juta 3.000. Lebih dari 1 juta adalah 6.000. Nah, kalau kwitansi sampai dengan 1 juta itu cuma 3.000 bea materainya. Tapi kadang-kadang kita susah mencari meterai yang 3.000. Akhirnya pakai yang 6.000 juga. Dan sebenarnya kalau 250 sampai 1 juta dia bisa pakai yang 3.000. Tapi yang lebih dari 1 juta adalah 6.000. Efek sampai dengan 1 juta 3.000, lebih dari 1 juta 6.000. Cek dan biliet 3.000, berapapun nominalnya. Surat perjanjian dan lain-lain adalah 6.000. Alat pembuktian di pengadilan dan dokumen yang dibuat di luar negeri 6.000. Maka surat pernyataan pun di sini 6.000. Kapan saat terutangnya bea materai itu? Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah saat digunakan di Indonesia. Ya, jadi inilah saat-saat kapan harus dibayar bea materai. Cara pelunasan bea materai yaitu pakai benda materai. Cara lain yang ditetapkan Menkeu atau pemeteraian kemudian. Nah, benda materai ini adalah ada materai tempel dan kertas materai. Seperti apa? Nih, ini materai tempel nih. Desainnya dari tahun 1986. Ini masih begini 1986 materainya. Kemudian 1995 berubah seperti ini. Kemudian tahun 2005 nih seperti ini sekarang.
3.000 dan 6.000. Terakhir adalah desain tahun 2009. Kenapa desain-desain itu tadi dirubah? Karena banyak dipalsukan, teman-teman. Makanya di tahun 2009 itu dia lakukan lagi pembaruan dari dokumen Metrai ini. Jadi Metrai ini dirubah karena banyak yang dipalsukan, banyak yang memalsukan Metrai, bahkan nilainya sampai miliaran yang merugikan negara. Makanya dirubahlah desainnya seperti uang. Jadi uang itu sulit untuk dipalsukan. Walaupun ada yang mencoba-coba mempalsukan uang, tapi ini dibuat sebagaimana mungkin tidak mudah untuk dipalsukan. Gimana tata cara pelunasannya dengan biaya Metrai? Metrai tempel dilekatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea Metrai. Metrai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya tinta atau yang sejenis dengan itu. Sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas Metrai tempel. Jadi nggak boleh sebenarnya di atas semua Metrai. Tapi sebagian harus ada yang di metrainya, sebagian lagi ada yang di kertasnya. Gitu. Dan juga harus dikasih tanggal, bulan, dan tahun. Sehingga jelas kapan itu terutangnya. Jika digunakan lebih dari satu metrai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua metrai tempel dan sebagian di atas kertas. Sama ya. Nih contohnya seperti ini, kalau ada dua nih. Tangan nih. Jadi bisa satu ini semua full, kemudian sisanya ini ada yang tetap dikenakan di kertasnya. Gitu. Nah, sekarang kertas metrai seperti apa ini? Seperti ini contohnya. Dia udah langsung ke kertas, tapi di sini ada dibilang ini metrai gitu. Kemudian ada yang disebut cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Apa aja? Yaitu dengan mesin teraan metrai, dengan teknologi percetakan, sistem komputerisasi. Yang keempat ada alat lain dengan teknologi tertentu. Ini belum diatur lebih lanjut ya. Baru 3 ini. Mesin teraan, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi. Mesin teraan metrai hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemetraian dengan jumlah rata-rata hari minimal sebanyak 50 dokumen per hari. Jadi kalau orang yang menggunakan metrai sehari itu lebih dari 50, dia boleh pakai mesin teraan. Contohnya apa ya, misalnya perusahaan-perusahaan besar yang mencetak dokumen-dokumen yang terutang bea metrai, biasanya dia pakai mesin teraan. Karena saya juga pernah sebagai petugas yang mengecek dan mengawasi penggunaan mesin metrai. Jadi dulu waktu yang zaman dulu sebelum sekarang pakai digital, masih manual, itu kita pakai seperti segel gitu. Segel itu dipakai tang. Jadi waktu itu saya buka kayak petugas PLN gitu, saya buka segelnya, kemudian dikasih kawat lagi, setelah dibetulkan seginya sampai berapa banyak dia bayar metranya dan berapa kali itu sampai bisa digunakan. Jadi kalau sudah berapa kali gunakan dia akan nggak bisa digunakan lagi, akan berhenti. Untuk itu makanya disegel, disegel pakai tang segel, nanti ada lambang DJP-nya, Kementerian Keuangannya. Nah, sehingga kalau dia membuka segelnya dia bisa kena denda bahkan pidana gitu. Jadi kalau dia sudah habis datang tuh bawa mesin teraan ke kantor, kemudian saya waktu itu buka kawatnya, kemudian saya atur mesinnya sesuai dengan yang berapa dia bayar, kemudian baru segel lagi, gitu ditutup. Tapi sekarang udah nggak pakai model itu lagi. Sekarang sudah pakai materai teraan digital. Oke, kita lanjutkan. Peraturan Dirjen Nomor Per 17 tahun 2012 tentang penggunaan meterai digital nih, sudah pakai digital. Pasal 5, mesin teraan meterai manual tetap dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku selama 2 tahun sejak Perpres Dirjen Pajak ini berlaku. 2 tahun berarti 2010 udah sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang sudah pakai digital. Nih kalau digital enak. Digital ini dia nggak lagi pakai dibongkar mesinnya di setting, tapi sekarang dia sudah pakai kayak handphone pulsa. Jadi dia bayar SSP, ngasih tahu ke DJP akan mengasih tahu rekanan pembuat mesin teraan digital ini, dan ini seperti ngirimin pulsa gitu ke alatnya ini. Jadi ini seperti handphone gitu.
Jadi nanti dikirimin pulsa gitu. Ya kita jadi ngawasinnya hanya ke perusahaan penyedia mesin teraan itu aja gitu. Mengawasinya. Benar nggak dia dikasih segitu jatahnya sesuai dengan SSP yang dibayar. Kemudian teknologi percetakan ini diatur di Cap Dirjen nomor Cap 122C tahun 2000 hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, biliet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Karena cek, biliet giro banyak, apalagi efek ya, saham itu diperdagangkan cepat gitu. Teknologi percetakan. Nih contohnya seperti ini. Kalau di bank nih BNI nih contohnya ini seperti ini. Cek. Ini ada meterai seperti ini. Percetakan dicetak langsung di kertasnya. Tapi biasanya cetakannya khusus untuk yang meterai ini. Jadi tidak bisa dipalsukan. Dan ini diawasi di mesin cetaknya biasanya. Ini DBS ini contohnya lagi. Kemudian ada namanya sistem komputerisasi yang diatur di Cap 122D tahun 2000 juga. Hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf D PP 24 tahun 2000. Dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen. Biasanya real estate juga perlu ini nih. Real estate itu setiap DPPJB dia harus meteraiin. Kalau dia pakai tempel, waduh, lumayan ya nempel ini banyak gitu. Pasal 1 huruf D yang menyebutkan penerimaan uang yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank yang berisi pemberitaan saldo rekening di bank yang berisi pengakuan bahwa hutang usaha sebelumnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Ini contohnya adalah kita kalau ada tagihan handphone yang pasca bayar. Di sini dia akan ada di sini cetakan. Bea materai, stamp duty dicetak 3.000. Tagihan kartu kredit juga seperti itu ya. Dia dipakai meterai cetakan. Ini contohnya lagi ya. Kemudian adalah pemeteraian kemudian diatur di KMK nomor 476 tahun 2002. Pemeteraian kemudian suatu cara pelunasan biaya meterai dilakukan oleh pejabat pos. Jadi yang melakukan adalah pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya meterainya belum dilunasi sebagaimana. Dokumen yang dilakukan pemeteraian kemudian adalah dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Tadinya surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Jadi surat-surat sebenarnya seperti apa, kartu keluarga gitu, tiba-tiba mau dibawa ke pengadilan sebagai bukti, maka harus dikasih meterai gitu. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula, ini juga harus dikasih bea meterai. Pasal 22 Undang-Undang 13 tahun 1985, kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi terutang menurut undang-undang ini daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun. Jadi ada daluarsanya juga ya, kalau sudah 5 tahun itu sudah daluarsa, sudah tidak bisa dikenakan lagi bea meterai. Ditinjau dari segi kepastian hukum, daluarsa 5 tahun dihitung sejak tanggal dokumen dibuat, berlaku untuk seluruh dokumen termasuk WT. Di PP 28 tahun 1986 pengadaan, pengelolaan, dan penjualan bea meterai. Pengadaan bea meterai dilakukan oleh pencetakan dalam rangka pengadaan bea meterai dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia, Perum Peruri. Makanya saya bilang kenapa bea meterai itu sama dengan uang, karena yang nyetak pun adalah Perum Peruri. Sedangkan pengelola dan penjualannya untuk benda materai biasanya adalah PT Pos Indonesia dan PT Giro. Sudah selesai tentang bea meterai, kita lanjut tentang pajak daerah. Pajak dan retribusi daerah (PDRD) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi sebelumnya pajak daerah untuk provinsi Undang-Undang Nomor 34 adanya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air bawah tanah dan air permukaan. Jadi dibagi-bagi ya, pajak daerah juga ada pajak provinsi, kemudian ada pajak kabupaten kota.
Kalau pajak pusat sudah kita pelajari PPh, PPN, PBB sektor P3L, Bea Materai itu termasuk pajak pusat. Nah, sekarang pajak daerah. Sedang di Undang-Undang tahun 28 tahun 2009 ini ada penambahan. Dari pajak kendaraan bermotor masih sama, BBN kendaraan bermotor juga masih sama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih lama, pajak air permukaan. Tadinya namanya pajak air bawah tanah dan air permukaan. Sekarang pajak air permukaan saja yang dikenakan. Terakhir adalah pajak rokok. Ini yang baru, pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok. Objek pajak konsumsi rokok, sigaret, cerutu, dan rokok daun. Kecuali rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajaknya adalah konsumen rokok, wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusahaan barang kena cukai. Wajib pungut DJBC bersama dengan pemungutan cukai rokok. Tarifnya 10% dari cukai rokok. Penjelasan, pengenaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Kemudian adalah jenis pajak daerah untuk kabupaten dan kota. Di Undang-Undang tahun 2000 adanya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Dan di tahun 2009 di Undang-Undang Nomor 28 diatur ada penambahan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, kemudian ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Sudah bukan galian C lagi, tapi pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian ada pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Itu adalah sekarang pajak daerah kabupaten kota. Pengalihan pajak kabupaten kota, pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, subjek pajak orang pribadi atau badan melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak orang pribadi badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya maksimum 20% dari nilai jual air tanah. Ini adalah pengalihan ya, kabupaten kota. Nah, dari jenis pajak baru juga nih di kabupaten kota itu jenis pajak sarang burung walet. Ini dikenakan atas pengusahaan burung walet. Objek pajaknya adalah pengambilan pengusahaan sarang burung walet, kecuali yang telah dikenakan PNBP, penerimaan bukan pajak. Yang subjek pajaknya jelas orang pribadi atau badan yang melakukan usaha burung walet. WP-nya adalah badan yang melakukan burung walet tersebut. Mengusahakan sama ya, dia juga subjeknya adalah WP-nya. Tarifnya adalah 10% dari nilai jual sarang burung walet. KPP bersama. Kemudian pengalihan dari pajak pusat ke kabupaten kota yaitu PBB. Yang saya bilang sebenarnya cerita bahwa sebenarnya PBB dulunya sektor P2 ini dikelola oleh DJP. Kemudian dialihkan ke kabupaten atau kota. Nah, objek pajaknya kita sudah belajar ya kemarin apa itu PBB. BPHTB juga demikian, itu juga pengalihan dari pajak pusat ke kabupaten kota. Kemudian ada lagi namanya restribusi daerah. Jadi ada pajak daerah dan restribusi daerah. Restribusi jasa umum. Di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 ada 10 jenis. Sedangkan di Undang-Undang baru ini ada 14 jenis. Ada penambahan gitu. Ntar bisa dibaca ya apa aja perubahannya dari Undang-Undang 34 ke Undang-Undang baru tersebut. Contohnya yang baru nih adalah restribusi pelayanan pendidikan. Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Tujuan untuk kesinambungan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar pendidikan dasar dan menengah. Didasarkan pada biaya penyediaan jasa dengan perhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan. Jadi kalau retribusi ini kayak kita membayarannya gitu, kayak SPP gitu. Kemudian retribusi
pengendalian menara Telkom. Nah, ini objek retribusi juga tujuannya untuk memberikan tanggung jawab kepada Pemda dalam penataan dan pengamanan menara Telkom. Kalau misalnya nggak dipajakin nanti sembarangan orang ngebangun, jadi mesti diatur. Ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak. Kemudian retribusi jasa usaha, sekarang jasa. Kalau dari jasa ada pemakaian kekayaan di Undang-Undang tahun 2000 ini ada 11, ini juga ada 11. Ini kayaknya dia nggak ada perubahan nih. Kalau melihat yang lama dengan yang baru ini tidak ada perubahan retribusi daerah. Kalau ada perizinan, retribusi karena perizinan, ini ada penambahan baru yaitu retribusi izin usaha perikanan. Objek retribusi izin usaha perikanan pemberian kepada orang pribadi itu badan tangkapan atau pembudidayaan ikan. Ini dia yang dikenakan. Oke, tarif pajak daerah di pasal 45 ayat 1 dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang 28 2009 tentang PDRD tadi, baik tarif pajak hiburan maupun tarif pajak restoran harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi tarif pajak daerah itu diatur dengan Perda. Tarif pajak mengikuti Perda tiap-tiap daerah untuk mengetahui besarnya tarif pajak tersebut. Jadi tiap-tiap daerah itu nanti mengeluarkan Perda tentang berapa tarifnya untuk pajak-pajak yang menjadi wewenangnya. Walaupun menjadi wewenangnya, tetap ada batasannya, tidak boleh melebihi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jadi ada batasnya. Untuk itu makanya BPK selalu mengawasi nih perda yang dikeluarkan oleh tiap-tiap daerah tersebut. Apakah dia melanggar Undang-Undang PDRD apa tidak? Contohnya adalah di sini kita tarif pajak di DKI. Khusus untuk DKI Jakarta, besar tarif pajak restoran ditetapkan 10% berdasarkan pasal 7 Perda DKI Jakarta nomor 11 tahun 2011. Kemudian tarif pajak hiburan menurut pasal 7 Perda DKI nomor Jakarta nomor 3 tahun 2005. Nih, ada pajak bioskop 10%, ada yang 0 tarifnya. Gitu. Yang tarifnya beda-beda ya, teman-teman. Ini ada banyak, karaoke berapa gitu. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif tertinggi sebesar 35% untuk panti pijat, mandi uap, dan spa. Tarif 25% untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, dan musik hidup, live musik. Musik dengan disc joki, DJ, dan sejenisnya. Upaya Pemprov DKI Jakarta mendapatkan pemasukan pajak untuk pembangunan. Makanya kenapa Jakarta, ibu kota-kota yang besar itu, penerimaan asli daerahnya, PAD-nya tinggi. Karena memang daerahnya berkembang, semakin besar ekonominya, semakin tinggi PAD-nya. Makanya kesian kalau daerah-daerah yang minus PAD-nya itu kecil sehingga dapat sumbangan terus dari APBN dan dari APBN, dapat dana alokasi umum dan dana alokasi khusus DAU dan DAK dari pusat. Semua pelaku usaha baik badan maupun orang pribadi masih diwajibkan untuk membayar PPh, jelas ya. Jadi walaupun sudah kena pajak daerah, dia juga tetap harus bayar pajak pusat, tapi ini tidak akan bertabrakan karena sudah diatur di Undang-Undang PDRD mana jatah pusat, mana jatah daerah. Jadi nggak bakal ada double taxation. Oke, selesai. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan diajukan di WhatsApp group. Nanti saya akan jawab di sana dan kita akan berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.